Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Ulfia Rahmi, SPD MPD, tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Sautriki Fernandes Situmorang, dan rekan-rekan saya yaitu next slide selanjutnya. Anissa Fadola Rahmadani, Katrin Natasha, Faizul Amin, Munadila Lubis, Puji Mustikayati, Reza Mutia Atta, dan Yola Agustina Sari. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Lola. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan tentang sebagai suatu keseluruhan yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam mengubah masukan menjadi hasil yang diharapkan. Menurut Roger A. Kaufman, sistem merupakan jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang dikehendaki suatu kelompok berdasarkan asal kebutuhan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berinteraksi, saling terkait, atau ketergantungan satu sama lain yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Next. Nomor 2, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah satu keseluruhan karya insani yang terbentuk dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional dalam membantu terjadinya proses transformasi atau perubahan tingkah laku seseorang sehingga mencapai kualitas hidup yang diharapkan. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah satu proses yang bermula dari masuknya anak didik yang masih mentah atau underdeveloped ke dalam suatu kancah yang kita sebut suatu sistem pendidikan bagi pendidikan formal di sekolah dan berakhir dengan keluarnya anak didik atau subjek dididik dari sistem tersebut dalam keadaan dan kondisi yang lebih matang dan berkembang atau developed, atau suatu proses yang bermula dari masuknya seseorang ke dalam suatu kancah yang kita sebut suatu sistem latihan atau employment system atau occupation system bagi pendidikan non-formal di luar sekolah dan berakhir dengan keluarnya seseorang itu dari sistem tersebut dalam keadaan dan kondisi yang lebih baik, lebih matang, tambah pengetahuan dan kecakapan, serta terlatih dalam berdiri sendiri dan sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk Lola terima kasih atas waktunya. Soal materi selanjutnya kami persilakan untuk Yola. Yola, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya pembacaan materi. Tunggu soalnya baterai Yola mati. Mohon maaf. Selanjutnya pendidikan sebagai suatu sistem.
Pendidikan adalah usaha untuk memuaskan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk membutuhkan perkembangan potensi kemanusiaan. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidik sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan sebagai suatu sistem tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan baik fisik maupun makhluk hidup yang lain. Karena pembelajaran tidak hanya didapatkan dari belajar, sekolah, ataupun lembaga pendidikan formal. Namun pendidikan juga membutuhkan pelajaran dari alam atau lingkungan sekitar yang dapat dari Gunawan 2015. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine. Waktu dan tempat kami persilakan. Dalam pembahasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem, usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok. Yang pertama, unsur masukan. Masukan mentah, raw input, yaitu pendidikan atau peserta didik. Yang diantaranya ada tingkat kecerdasan, prestasi belajar, dan keterampilan. Yang kedua ada masukan yang bersifat filosofis, yaitu pandangan yang dijadikan landasan, pegangan, dan yang menjiwai usaha-usaha dalam kegiatan pendidikan yang dimaksud. Yang ketiga ada masukan yang berupa sarana dan perlengkapan, seperti guru, bahan pendidikan, teknik, metode, alat-alat, dan perlengkapan lainnya. Yang keempat ada masukan yang berasal dari masyarakat dan lingkungan sekitar, yaitu segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam masyarakat atau lingkungan sekitar yang dapat memberi pengaruh terhadap usaha atau kegiatan pendidikan, seperti kondisi keamanan, politik, sosial ekonomi, keagamaan, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada unsur proses. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti mendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga ada unsur hasil usaha. Hasil pendidikan dapat meliputi hasil yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat ada unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada kegiatan pendidikan yang meliputi pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan terhadap orang lain. Yang kedua ada binaan pendidikan, mencakup jasmani, akal, kolbu, dan lain-lain. Yang ketiga ada tempat pendidikan, mencakup rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat ada komponen pendidikan, mencakup dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi administrasi, dana, dan sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komponen sistem pendidikan. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan tanpa arah bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan jelas dan tegas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Anir Faisal, tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya sama dengan tujuan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa atau muttaqin. Adapun manusia yang bertakwa itu adalah yang pertama dapat melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah, yang kedua membentuk warga negara yang bertanggung jawab kepada masyarakat bangsanya dalam rangka bertanggung jawab kepada Allah, yang ketiga membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil untuk memasuki teknostruktur masyarakatnya, dan yang terakhir yang keempat mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu agama Islam. Uraian tentang tujuan di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya tujuan yang jelas, maka hasil yang didapat tentu tidak akan baik.
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rere. Waktu dan tempat kami persilakan. 2. Komponen pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terdapat 2 kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat orang tua dan pendidik menurut jabatan guru. Abudin akan menjelaskan bahwa dari komponen-komponen pendidik, guru merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan tugas guru pendidik yang utama, menurut Imam Al-Ghazali, adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan serta membuat hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam lembaga pendidikan formal, seorang pendidik dikatakan baik jika memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Mustaqim dalam psikologi pendidikan, ada 3 bagian utama kompetensi yang harus dikuasai seorang guru untuk dapat mengajar dengan baik, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi penguasaan materi ajar, yang ketiga kompetensi cara mengajar. Next. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa guru wajib memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian penting dikuasai seorang guru karena dengan kompetensi kepribadian inilah memungkinkan guru meramu berbagai potensi yang dimilikinya sehingga pembelajaran menjadi efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puji. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang ketiga, komponen peserta didik. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Samsul Nizar mendeskripsikan 6 kriteria peserta didik. Yang pertama, peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunia sendiri. Yang kedua, peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Yang ketiga, peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana ia berada. Yang keempat, peserta didik merupakan unsur utama jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, peserta didik adalah manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Proses pembelajaran pada hakikatnya diarahkan untuk membelajarkan siswa agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka proses pengembangan perencanaan dan desain pembelajaran siswa harus dijadikan pusat dari segala kegiatan. Selanjutnya ada komponen materi atau isi pendidikan atau kurikulum. Salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik. Dan pengertian secara sempitnya, kurikulum merupakan sejumlah materi atau isi pelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu komponen metode, media, dan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya ada 2 macam alat pendidikan. Pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Kedua, alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan
seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Menurut Omar Hamalik, dalam bukunya Perencanaan Pengajaran berdasarkan pendekatan sistem, media dalam proses belajar mengajar memiliki dua peranan penting. Satu, media sebagai alat bantu mengajar. Dua, media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. 6. Komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam satu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Lingkungan ada dua macam, yaitu satu, lingkungan fisik, yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Dua, lingkungan sosial, yakni iklim dan suasana kependidikan. Siswa dengan berbagai potensinya akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Iklim lingkungan kelas yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan aktivitas secara kreatif peserta didik. Lingkungan kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan, bersih, dan rapi berperan penting dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Dengan adanya uraian komponen-komponen pendidikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memerhatikan komponen-komponen dalam pendidikan adalah sangat penting dilakukan karena adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Dan membentuk suatu sistem sebagai suatu sistem, tentunya setiap komponen memberikan sumbangan bagi keberhasilan pengajaran sesuai dengan fungsi masing-masing. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kita ini akan dibacakan oleh Puji. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi kesimpulannya adalah sistem pendidikan adalah seperangkat unsur yang terdapat dalam pendidikan yang saling terkait sehingga membentuk satu kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Sistem pendidikan pada hakikatnya adalah seperangkat sarana yang dipolakan untuk membudayakan nilai-nilai budaya masyarakat yang dapat mengalami perubahan-perubahan bentuk dan model sesuai dengan tuntunan kebutuhan hidup masyarakat dalam rangka mengejar cita-cita hidup yang sejahtera lahir maupun batin. Mengenai huraian tentang sistem pendidikan di atas, diharapkan pendidik juga berperan dalam memperhatikan tercapainya sistem pendidikan yang baik. Para pendidik yang akan menjalankan tugasnya mengajar hendaknya perlu persiapan yang serius dengan memperhatikan unsur-unsur, aspek-aspek yang terdapat dalam pendidikan sebagai suatu sistem. Dan dengan demikian, para pendidik dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Saya kepada moderator. Baiklah, saya sebagai moderator, Saudari Fernandes. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 6. Kiranya ada salah dan kata, saya mohon maaf. Dan bila ada masukan dan saran dari teman-teman, kami siap menerimanya dengan senang hati. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih.